Selamat pagi saudara-saudara, kita berjumpa kembali di dalam doa pagi. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita datang menghadap Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, yang selalu memberikan hari baru bagi kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang kami peroleh pagi ini, siap untuk melakukan tugas kami sehari-hari. Sebelum kami memulai hari ini dengan segala kegiatan, kami ingin merenungkan firman Tuhan, memusatkan perhatian kami pada firman-Mu. Berilah inspirasi supaya hari ini menjadi hari yang membawa berkat bagi kami. Terangi kami dengan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita pagi ini membaca Mazmur 32 ayat 1 sampai ke 7. Kitab Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan ke 7. Begini bunyinya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, bulan Juli tahun 2022 yang lalu, Ferdy Sambo dan Richard Eliezer sama-sama membunuh Yosua Huta Barat. Dua-duanya sama-sama menembakkan peluru ke tubuh sang korban. Namun demikian hukuman yang mereka terima sangat berbeda. Seperti kita tahu, Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati. Sedangkan Richard Eliezer hanya dihukum 1,5 tahun. Kenapa bisa berbeda? Hakim tentu punya banyak pertimbangan. Misalnya dikatakan Sambolah yang memberi perintah untuk menembak. Sedangkan Eliezer terpaksa menembak karena suruhan. Yang paling menarik adalah Sambo sejak awal tidak mengakui perbuatannya, bahkan membuat skenario untuk menutupi dosa-dosa atau kesalahannya itu. Sedangkan Eliezer mengaku dirinya bersalah, bahkan kemudian membongkar skenario bohong yang disiarkan oleh Sambo dan kawan-kawan. Rupanya itu juga yang membuat akhirnya dia diputus untuk dipenjara hanya 1,5 tahun saja. Saudara-saudara, Mazmur 32 ayat 1 tadi mengakui bahwa setiap orang itu pasti pernah berbuat salah atau berbuat dosa. Perhatikan ayat 1 ini tidak mengatakan berbahagialah orang yang tidak berbuat dosa. Bukan, saudara. Melainkan berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Itu berarti pemazmur mengakui bahwa kadang-kadang kita jatuh di dalam dosa. Masalahnya adalah apa yang kita lakukan setelah itu terjadi. Seseorang dikatakan berbahagia di Mazmur ini kalau sesudah dia melakukan dosa, dosanya itu diampuni. Dan untuk diampuni, orang perlu berusaha melakukan sesuatu di hadapan Tuhan. Apa itu, saudara? Dengan mengaku dosa. Saudara, mengaku dosa itu kelihatannya gampang, bukan? Tapi sebenarnya tidak.
Kenapa? Karena di dalam diri kita ada kecenderungan untuk menutupi dosa yang kita lakukan. Kadang dengan cara berdiam diri. Artinya, ya kita cuek aja, kita berusaha melupakannya, kita tidak membahasnya juga ketika berdoa. Ya seolah-olah tidak terjadi, ya kita berdiam diri. Atau kadang kita menutupi dosa dengan cara berbuat dosa lain untuk menutupinya. Supaya tidak ketahuan orang. Ya contoh yang sangat jelas yang dilakukan Verdi Sambo, ya menutupi dosa dengan dosa. Atau apa juga yang dilakukan oleh Raja Daud. Saudara ingat ya cerita Raja Daud. Satu hari Daud berzinah dengan Bathsheba yang sudah menjadi istri dari Uria. Si suami tidak tahu terjadinya skandal itu karena dia sedang di medan perang. Nah, ketika perempuan itu hamil, Daud takut aibnya terbongkar lalu menjadi viral. Oleh karena itu, apa yang dia lakukan? Dia berusaha menyembunyikan dosa itu dengan membuat dosa lain. Dia menyuruh komandan perang menaruh suami Bathsheba di garis depan yang sudah pasti mati. Dan betul memang dia mati akhirnya. Dan karena suaminya meninggal, tidak ada saksi yang bisa melaporkan perzinahan yang Daud lakukan. Ya, dia menutupi dosa dengan dosa. Pemazmur bersaksi ini, saudara-saudara, pada saat dia berdiam diri, dia tidak dengan sungguh-sungguh menyelesaikan masalah dosanya, maka hidup ini dia jalani dengan sangat berat. Bukan hanya karena relasinya dengan Tuhan terganggu, bukan hanya karena dia jadi hidup di dalam ketakutan, bukan. Bukan karena itu saja. Dosa yang tidak diselesaikan ternyata juga berdampak pada kesehatan tubuh dan mental. Dikatakan tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosa menghilangkan keceriaan hidup, bikin kita menjadi nggak happy, bikin kita tidak bisa merasa bebas dan lepas, jadi susah untuk tersenyum bahagia. Nah, rupanya setelah tekanan batin itu tidak tertahankan, maka pemazmur akhirnya memilih untuk mengaku dosanya kepada Tuhan. Ia berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu, kesalahanku tidaklah kusembunyikan, dan aku mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Menarik bahwa selain memakai kata dosa, pemazmur juga memakai kata kesalahan dan kata pelanggaran. Ini menunjukkan keseriusan pemazmur dalam memandang dosanya. Ia tidak memandang dosanya secara enteng, misalnya dengan mengatakan, iya saya bersalah, tapi sebenarnya kan itu cuma kekeliruan. Ya saya sih berdosa, tapi saya waktu itu melakukannya karena hilaf. Waktu itu saya lagi emosi, situasi dan kondisi sekitar itulah yang membuat saya akhirnya jadi mata gelap. Jadi saya melakukan dosa itu. Kalau itu saudara-saudara, itu namanya tidak tulus mengaku dosa. Masih berusaha mengelak. Atau kadang-kadang kita juga mengatakan, ya saya mengaku berbuat dosa, tapi itu karena bujuk rayu si iblis. Karena saya dipengaruhi kuasa gelap. Dan lain-lain dan sebagainya. Jadi ada banyak alasan ya. Kalau ada alasan-alasan seperti itu, saudara-saudara, atau pembelaan diri seperti itu berarti seseorang tidak betul-betul menyadari kesalahannya. Tidak demikian halnya dengan pemazmur. Dia mengatakan dengan tegas tapi juga dengan tulus, Tuhan, aku melakukan dosa, kesalahan, pelanggaran yang sebetulnya layak engkau jatuhi hukuman. Nah, setelah pemazmur sungguh-sungguh mengaku dosanya, apa yang terjadi? Ia segera menerima pengampunan. Hasilnya apa, saudara? Ada kelegaan di dalam hatinya. Dia luput dari hukuman dan dia dikatakan bisa bersorak kembali, bisa happy lagi, bisa ceria lagi. Oleh karena itulah kemudian pemazmur mengajak kita semua, termasuk saudara dan saya, untuk tidak menunda-nunda mengaku dosa kepada Tuhan. Dosa itu kalau dibiarkan, apalagi disembunyikan lama-lama, dia menjadi seperti sampah yang tidak dibuang-buang. Ya kalau sampah tidak dibuang berhari-hari, dia mulai berbau dan menimbulkan masalah kesehatan lama-lama.
Itu sebabnya pemazmur lalu berkata, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Makin cepat, makin baik menyelesaikan dosa itu. Akhirnya, saudara, pengakuan dosa tentu juga menimbulkan konsekuensi. Kalau kita mengaku dosa karena telah melukai hati orang lain, tentu tidak cukup kita mengaku dosa kepada Tuhan. Kita juga harus minta maaf kepada orang yang kita lukai itu. Jika kita mengaku dosa karena kita telah mencemarkan nama seseorang lewat pesan WA yang kita kirim di grup, yang tersebar kemana-mana, maka ketika kita mengaku bahwa itu dosa, kita bukan hanya perlu mengaku dosa kepada Tuhan, minta maaf kepada orang itu, tetapi juga menulis lagi pesan WA kepada grup itu yang menyatakan bahwa apa yang saya tulis kemarin salah. Kita harus memulihkan nama baik orang itu. Nah, saudara, di samping itu tentu ada juga dosa yang kita sudah akui di depan Tuhan, kita sudah memohon pengampunan kepada orang yang bersangkutan, tapi tetap saja ada sesuatu yang rusak, yang tidak lagi dapat diperbaiki. Nasi sudah menjadi bubur, persahabatan sudah rusak, dan orang mungkin yang dilukai tidak lagi mau bersahabat dengan kita, walaupun kita sudah meminta pengampunan. Kalau sudah begitu, saudara-saudara, kita juga perlu belajar mengampuni diri sendiri. Seraya berjanji, lain kali kita tidak akan mengulanginya lagi. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Ya Tuhan, kami sadar bahwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sadar atau tidak, sengaja atau tidak, kami sering berbuat salah, berdosa, melanggar peraturan. Tapi kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun, yang selalu memberikan kesempatan kedua. Oleh karena itu kiranya Roh Kudus menolong kami, agar kami menyadari betul dosa-dosa yang kami lakukan. Bebaskan kami dari apa yang tidak kami sadari. Dan ketika kami menyadarinya, tolong kami mengakuinya, serta sedia memohon ampun dan menanggung konsekuensi yang ditimbulkan oleh kesalahan kami. Tolong kami Tuhan menjadi manusia yang semakin hari semakin baik, makin rendah hati karena menyadari bahwa kami tidak sempurna. Kami masih banyak salah. Tolong kami agar mau dibentuk oleh Roh Kudus dari kesalahan dan kegagalan kami. Ampuni kami Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau sebentar kami akan melanjutkan kesibukan hidup, tolong kami untuk mawas diri, untuk bertutur kata, bersikap, dan bertindak dengan hati-hati. Juga ketika kami akan menentukan pilihan dan mengambil keputusan, biarlah semua itu menyenangkan hati Tuhan dan tidak melukai orang lain. Biarlah hari ini kami dapat menjadi orang yang sedikit lebih baik dari kemarin dan menjadi lebih baik lagi besok. Di dalam Kristus kami mohon. Amin. Saudara-saudara, selamat menjalani hari ini. Tuhan menyertai saudara. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.